Belum lama ini, nama Rachel Fenya, seorang selebgram yang memiliki lebih dari 6 juta followers di Instagram, ramai menjadi perbincangan. Rachel Fenya diduga kabur saat dalam proses karantina setelah pulang bepergian dari Amerika Serikat. Rachel yang menurut aturan yang berlaku seharusnya menjalani karantina selama 8 hari, justru dikabarkan kabur setelah baru 3 hari menjalani karantina. Saya Yorin Halatu, welcome to Headline. Kasus kaburnya Rachel Fenya saat menjalani karantina di Wisma Atlet pertama kali diungkapkan oleh seorang netizen yang berkomentar di Instagram Rachel Fenya. Netizen tersebut mengklaim dirinya adalah salah seorang petugas administrasi yang memasukkan data Rachel Fenya saat menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC di Wisma Atlet Pademangan. Netizen tersebut mengungkapkan kekesalannya pada Rachel Fenya yang bisa memiliki privilege untuk dengan mudahnya kabur karantina, sedangkan ada banyak TKW yang sudah berumur terpaksa menjalani karantina selama 8 hari sesuai aturan yang berlaku. Ada juga orang tuanya atau anaknya meninggal, tapi tetap tidak bisa buru-buru pulang ke rumahnya karena harus karantina selama 8 hari sesuai aturan yang berlaku. Belakangan kemudian mencuat fakta baru, yaitu kaburnya Rachel Fenya ternyata dibantu seorang oknum TNI berinisial FS. Komando Daerah Militer Jaya mengumumkan bahwa oknum anggota TNI berinisial FS tersebut sudah dinonaktifkan. Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya mengaku baru akan memberikan undangan pemeriksaan kepada Rachel Fenya pada 21 Oktober 2021 mendatang terkait kasusnya yang kabur dari karantina di Wisma Atlet. Berdasarkan surat edaran Satgas nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19, seluruh pelaku perjalanan internasional baik yang berstatus WNI maupun WNA diwajibkan menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Apabila nantinya diputuskan bahwa Rachel Fenya telah melakukan pelanggaran, maka ia terancam pidana 1 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta sebagaimana diatur pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Peraturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Orang yang habis bepergian dianjurkan praktisi medis untuk melakukan karantina atau isolasi selama beberapa hari menyesuaikan masa inkubasi virus. Tanpa adanya masa karantina seperti ini, kemungkinan munculnya hasil tes false negatif cukup tinggi karena masih terlalu dini untuk virusnya bisa terdeteksi. Pelanggaran peraturan ini membahayakan bukan hanya diri pelanggarnya, tapi juga orang lain yang kontak langsung dengannya. Apalagi dalam kasus Rachel Fenya ini, ia dikabarkan langsung pergi berlibur ke Bali setelah kabur dari karantina di Wisma Atlet. Selain itu, Rachel Fenya juga posisinya baru kembali dari Amerika Serikat yang hingga 13 Oktober 2021 memiliki kasus positif sebanyak 44,6 juta kasus. Tentunya ada resiko penularan yang cukup tinggi saat ia berkunjung ke negara tersebut. Masalah kaburnya Rachel Fenya yang dibantu oknum tentara ini juga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam diri masyarakat yang menyaksikan bagaimana hukum tidak berlaku setara pada tiap-tiap warga negara. Jadi tampaknya cukup jelas bahwa tidak ada argumen yang solid yang mendapat menjustifikasi tindakan Rachel Fenya tersebut. Selanjutnya, setelah kasus ini menyeruak, masyarakat jadi mempertanyakan aspek lainnya, yakni tentang bagaimana Rachel Fenya dapat dikarantina di Wisma Atlet. Berdasarkan keputusan Kepala Satgas COVID-19 nomor 12 tahun 2021, terdapat 3 golongan orang yang berhak mendapatkan penanggungan biaya oleh pemerintah dalam bentuk karantina di RSD Wisma Atlet Pademangan, yaitu 1. Para pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia. Kedua, pelajar atau mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri. 3. Pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas dari luar negeri. Rachel Fenya yang bekerja sebagai selebgram atau influencer dan pengusaha jelas tidak masuk dalam ketiga golongan tersebut. Nah, akhirnya publik jadi semakin bertanya-tanya, kenapa Rachel Fenya mendapat perlakuan istimewa begitu? Kasus ini hendaknya menjadi pelajaran bagi petugas penegak hukum di negara ini. Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sistem peradilan, dan petugas hukum di Indonesia sangat rendah. Hal ini sudah jelas tergambar dalam berbagai macam survei dari berbagai lembaga. Betul bahwa tindakan pemecatan oknum tentara yang membantu Rachel Fenya kabur dari karantina patut diapresiasi. Namun, harus dilakukan perbaikan serius dalam internal organisasi berbagai lembaga negara yang ada. Tidak bisa terus-menerus bertumpu pada tindakan memecat oknum. Publik sudah mulai muak dengan pembelaan diri institusi menggunakan alasan oknum.
Apabila suatu perilaku dilihat publik cukup sering dilakukan oleh anggota suatu institusi, rasanya akan sulit bagi publik untuk melihat itu sebagai perilaku oknum dan bukan budaya dari institusi itu sendiri. Mudah-mudahan saja dugaan ini salah. Jikapun dugaan ini benar, kami sebagai warga negara mau optimis bahwa perubahan budaya institusi itu pun mungkin untuk dilakukan, asalkan ada kemauan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silakan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.